Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai analisis regresi linear untuk memenuhi tugas proyek dari mata kuliah analisis regresi dan analisis varians yang diampu oleh Ibu Hana Dewi Marina Huta Barat, MSI SSI. Baik, kami dari kelompok 3 kelas PSPMF 2019 akan memulai materi sebagai berikut. Dalam banyak penelitian analisis korelasi dan analisis regresi sering dijadikan satu pembahasannya, karena pada dasarnya dua analisis ini terkait. Yang satu membahas ada tidaknya hubungan dan kuat lemahnya hubungan, yang satunya membahas ada tidaknya pengaruh dan seberapa besar pengaruh tersebut. Jika pada analisis korelasi, posisi variabel independen dan dependen tidak dibedakan, sedangkan pada analisis regresi lebih jelas posisinya. Independen ini yang mempengaruhi, sedangkan dependen yang dipengaruhi. Analisis regresi ini dibagi menjadi dua, yaitu analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda. Perbedaannya ada pada jumlah variabel X-nya atau variabel independennya. Pada analisis regresi linear sederhana, hanya ada satu X dan satu Y. Seperti ini. Contoh misalkan pengaruh penghasilan terhadap gaya hidup. Penghasilan adalah variabel X, gaya hidup adalah variabel dependen, yaitu Y. Dalam model penelitian ini, kita mengetahui ada pengaruh penghasilan dengan gaya hidup. Apakah penghasilan seseorang itu mempengaruhi gaya hidup orang tersebut? Nah, ini disebut sederhana karena hanya ada satu X dan satu Y. Sedangkan kalau berganda jumlah variabel independen lebih dari satu, bisa 2, 3, atau lebih dari itu. Contoh, pengaruh penghasilan, gaya hidup, dan pendidikan terhadap pengeluaran bulanan. Di sini terdapat 3 variabel independen, yaitu penghasilan, gaya hidup, dan pendidikan. Sedangkan pengeluaran bulanan merupakan variabel dependen, yaitu Y. Nah, jadi misalkan ada soal satu variabel X, yaitu mahasiswa, dan Y pendapatan seorang ayah, maka itu masih dikategorikan analisis regresi sederhana. Oke? Nah, dalam penelitian tugas akhir, sangat jarang memakai yang sederhana. Ada sih, tapi jarang, karena minimal pakai 2 variabel independen. Apakah cara pengujiannya sama? Serupa, tapi tidak sama. Misalkan, yang sederhana biasa kita memakai Excel, tetapi kalau misalkan sudah berganda, lebih baik kita gunakan SPSS dalam melakukan analisisnya, lebih mudah dan lebih cepat. Tapi, sebelum kita melakukan analisis regresi berganda, ada beberapa asumsi yang harus teman-teman ketahui sebelum melakukan analisis regresi yang berganda. Nah, andaikan teman-teman ingin melakukan penelitian analisis pengaruh pendapatan, gaya hidup, dan pendidikan terhadap pengeluaran bulanan. Karena ingin mengetahui pengaruh dan ada 3 variabel, berarti menggunakan analisis regresi berganda. Tapi sebelum melakukan analisis ini, harus memenuhi syarat. Apa aja sih syaratnya? Yang pertama, data harus berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, harus linear. Yang ketiga, bebas multikolinearitas. Yang keempat, bebas autokorelasi. Yang kelima, bebas heterokedastisitas. Nah, apa maksud syarat tersebut? Nah, mari kita bahas satu persatu. Data harus normal. Nah, ini jelas ya, uji normalitas data. Yang kedua, data harus linear. Artinya, jika digambarkan harus membentuk garis lurus, bukan garis lengkung. Uji yang dilakukan adalah uji linearitas. Yang ketiga, maksud dari bebas multikolinearitas adalah misalkan
ketika kita menggunakan banyak variabel X, ada X1, X2, X3, bisa sampai dengan X berapapun. Nah, contoh nih, misal ada 3 variabel X nih. Bebas multikolinearitas artinya antar variabel X tidak boleh ada yang saling mempengaruhi. Misalkan, kita kan ingin menguji apakah X1, X2, X3 mempengaruhi Y. Nah, tapi dalam data tersebut tidak boleh terjadi ternyata X1 yang mempengaruhi X2. Nah, ini tidak boleh syaratnya, jadi harus bebas multikolinearitas. Yang keempat adalah autokorelasi, artinya pada setiap variabel X tidak saling mempengaruhi. Jadi, kalau multikolinier antar variabel X, kalau autokorelasi ini di variabel X itu sendiri. Misal nih, kita tadi X1-nya kan pendapatan. Ketika ingin mengumpulkan data pendapatan, kita mengumpulkan data misal 6 bulan terakhir, dari bulan 1 sampai dengan bulan ke-6. Nah, antar bulan ini tidak boleh saling mempengaruhi. Misal, pendapatan bulan kedua itu dipengaruhi pendapatan bulan pertama, bulan kedua dipengaruhi pendapatan bulan kedua. Nah, kalau terjadi seperti ini, artinya terdapat autokorelasi. Sedangkan saat melakukan analisis regresi, harus bebas dari autokorelasi. Yang kelima, yaitu bebas dari heterokedastisitas. Heterokedastisitas adalah kondisi di mana variabel residual atau error data tidak sama pada semua data amatan yang akan diuji. Nah, ketika terjadi heterokedastisitas, nilai estimasi koefisien regresi ini dapat diperoleh di tidak lagi efisien untuk memperkirakan. Idealnya itu harusnya terjadi homokedastisitas. Jadi, 5 uji ini harus kita lakukan sebelum melakukan analisis regresi berganda. Nah, yang kelima, uji yang sebelum kita lakukan sebelum melakukan analisis regresi linier berganda ini dinamakan dengan uji asumsi klasik. Oke, nah di sini kita akan belajar mengenai langsung praktek ke salah satu soal. Nah, jadi di sini saya punya contoh skripsi mengenai analisis pengaruh strategi harga produk dan desain atmosfer toko terhadap minat beli konsumen. Nah, kita akan coba ya, jika ada judul seperti ini, analisisnya kita gimana? Nah, di sini analisis pengaruh, karena pengaruh kita menggunakan analisis regresi. Di sini ada strategi harga. Nah, jadi ini X variabel independen X1, strategi produk adalah X2, dan desain atmosfer adalah X3. Terhadap apa? Terhadap minat beli konsumen. Berarti ini adalah Y-nya. Nah, jadi di sini ada 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Nah, kalau misalkan digambarkan bentuknya akan seperti ini. Nah, jadi strategi harga X1, strategi produk X2, dan desain atmosfer toko X3. Dan di sini ada tanda panah. Apakah berpengaruh terhadap minat beli konsumen? Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini ada 4 panah yang bisa kita gambarkan. Yang pertama adalah strategi harga ke minat beli. Jadi, di sini ada X1 ke Y. Ini masuk ke regresi sederhana. 1X dan 1Y. Kemudian strategi produk ke minat beli konsumen juga ke regresi sederhana. Desain atmosfer itu juga ke regresi sederhana. Desain atmosfer terhadap minat beli konsumen termasuk juga ke regresi sederhana. Nah, kita juga bisa menghitung apakah strategi harga, strategi produk, dan desain atmosfer ini secara bersama-sama mempengaruhi minat konsumen. Jadi, dalam kasus ini, kita bisa menyusun setidaknya 4 hipotesis. 4 pasang hipotesis yang dinamakan parsial dan simultan. Parsial artinya sebagian.
Berarti kita bisa menyusun hipotesis yang pertama untuk strategi harga dan minat beli konsumen. Nah, karena 4 pasang, jadi nanti ada H0 dan HA. H0-nya yang pertama tidak ada pengaruh antara strategi harga dengan minat konsumen. HA-nya berarti ada pengaruh strategi harga terhadap minat beli konsumen. Nah, ini yang parsial yang pertama. Parsial yang kedua, kita bisa menyusun hipotesisnya strategi produk ke minat beli konsumen seperti ini. Nah, demikian juga untuk yang desain atmosfer seperti ini. Kemudian kita bisa menyusun untuk yang hipotesis yang terakhir, yaitu secara simultan, yaitu bersama-sama. Untuk simbolnya, H0-nya tidak ada pengaruh strategi harga, strategi produk, dan desain atmosfer terhadap minat beli konsumen. Alternatifnya, ada pengaruh strategi harga, strategi produk, dan strategi desain atmosfer secara simultan terhadap minat beli konsumen. Jadi, simultan dan parsial. Nanti kita bisa susun 4 pasang hipotesis, otomatis kita harus menguji setiap hipotesis ini. Apa yang harus kita lakukan setelah menyusun paradigma penelitiannya? Kalau sudah, berarti kita lakukan uji asumsi klasik yang 5 tadi, yaitu uji normalitas, uji linearitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heterogenesitas. Nah, setelah kelima tersebut, kita akan melakukan analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. Nah, oleh karena itu, mari kita simak gimana cara mengujinya langsung menggunakan SPSS untuk melakukan uji asumsi klasik dan analisis regresi linier sederhana dan linier berganda. Mari kita simak berikut ini mengenai uji SPSS-nya. Oke, di sini kita langsung buka saja SPSS-nya, di mana data yang saya memiliki 3 variabel bebas, yaitu X1, X2, dan X3, dan variabel independennya yaitu Y. Dengan desimal semuanya yaitu 0, dan labelnya yaitu nama variabelnya. Yang pertama kita beri nama strategi harga, yang kedua kita beri nama strategi produk, dan yang ketiga kita beri nama desain atmosfer, dan yang keempat yaitu minat beli. Ini adalah data yang saya punya dalam Microsoft Office. Saya pindahkan ke SPSS dengan cara copy paste ya. Oke, pindah ke data view, lalu kita copy paste ke sini. Oke, kemudian klik analyze, kemudian ke regression dan linear. Untuk yang dependen kita pindahkan yaitu variabel Y, dan independennya dari variabel X1, X2, dan X3. Kemudian metodenya yaitu enter, lalu kita klik save. Pada residual kita klik unstandardize. Oke, lalu klik continue, kemudian OK. Oke, jadi bagian output ini kita abaikan saja. Kemudian kita klik analyze ke non-parametric test dan ke one sample KS. Oke, kita pindahkan yang unstandardized residual ke sebelah kanan. Kemudian kita klik OK. Ini adalah hasilnya. Kemudian dari hasil ini kita ambil yaitu one sample Kolmogorov-Smirnov test. Kita pindahkan ke Microsoft Word. Oke, jadi ini kita pindahkan. Saya tandai. Maaf ya, di situ ada kesalahan, yaitu seharusnya di bagian seek-nya.
Jadi berdasarkan hasil pengujian ini diperoleh signifikannya yaitu 0,417, di mana 0,417 ini lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan mengetes linearitasnya. Jadi data yang tadi kini kita hapus dulu biar enak nampaknya. Kemudian kita ke analyze. Ke analyze, kemudian ke regression dan linear. Lalu kita klik save. Pada predicted values kita centang unstandardized. Kemudian kita klik continue, lalu klik OK. Berikut adalah outputnya. Abaikan saja dulu outputnya, lalu kita pindah ke data view. Hasilnya akan seperti ini. Jadi di sini udah ada data yaitu understandized predict dan understandized residual. Kemudian kita uji dia dengan cara klik analyze, lalu ke compare means, lalu klik means. Jadi pada bagian ini kita hapus dulu. Hapus semua. Lalu pada dependent list ini kita pilih yaitu yang residual. Lalu yang pada independent list kita pindahkan yaitu yang prediction. Lalu kita klik option, lalu kita centang yang test for linearity. Lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil dari linearitasnya pada bagian means. Nah, ini kita cari yang tabel yang bertuliskan ANOVA table. Nah, ANOVA table ini kita tuliskan di sini. Kita copy dulu ya ke Word biar gampang analisanya. Nah, ini adalah uji linearitas. Nah, kita lihat. Yang dilihat adalah nilai dari linearity, nilai signifikannya, yaitu dia 1. Nah, berdasarkan pengujian hasil pada tabel 2 ini diperoleh nilai P-value-nya adalah 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear antara variabel independen dan variabel dependen. Jadi, dua uji ini lolos ya, teman-teman. Baik, setelah kita memperoleh kesimpulan tentang uji linearitas, kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Nah, di sini kita tulis terlebih dahulu ya teman-teman, uji multikolinearitas. Nah, untuk uji multikolinearitas yang kita lakukan adalah analyze, kemudian regression, lalu linear, lalu kita pilih linear tadi ya teman-teman. Terus kita pilih dependen dan strateginya ini sama ya. Jadi dependennya Y, independennya adalah X1 sampai dengan X3. Terus enter statistik, lalu centang bagian matriks dan collinearity diagnostic. Nah, jadi yang dua ini kita centang, kemudian kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, kita cari tabel yang bertuliskan koefisien ya teman-teman. Nah, di sini ada tabel koefisien, ada strategi harga, strategi produk, dan desain atmosfer. Yang dilihat adalah nilai VIF-nya. Nah, kita kopikan terlebih dahulu ke Word agar lebih mudah dalam menganalisisnya. Maka inilah hasilnya. Lalu bagaimana interpretasinya? Maka interpretasinya adalah
berdasarkan dari skor nilai VIF-nya. Nah, interpretasinya begini. Kalau misalkan variabelnya itu skornya untuk VIF-nya itu kurang dari 10, maka bisa dikatakan bahwa bebas multikolinearitas. Nah, itu. Jadi berdasarkan dari nilai VIF-nya atau nilai VIF-nya ini. Nah, di sini kita dapatkan bahwa ternyata baik strategi harga, strategi produk, dan atmosfer memiliki nilai VIF yang kurang dari 10 semua. Artinya variabel independen itu bebas dari multikolinearitas. Oke? Selanjutnya kita akan menguji untuk autokorelasi. Bagaimana cara mengujinya? Nah, cara pertama kita buka kembali SPSS kita yang telah kita kerjakan tadi ya, teman-teman. Nah, kita buka terlebih dahulu SPSS kita. Kita akan uji autokorelasi, analyze, kemudian regression, lalu linear. Kita klik. Nah, ini sama ya. Jadi Y-nya dan X-nya itu diletakkan di dependen dan independen. Kemudian statistik kita pilih yang Darwin website. Yang regression Bayesian ini kita akan centang di hapus ya. Kita pilih yang Darwin Watson. Kemudian kita klik OK. Oke, nah yang dilihat adalah yang model summary. Di sini ada tulisan Darwin Watson. Jadi ini skor yang akan kita pakai. Ini jadi nilai skor Darwin Watson-nya itu adalah 1,824. Oke, teman-teman, mungkin sekian dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.